Irama yang mengajarkan. Pagi itu suasana sekolah begitu ramai. Suara langkah kaki, tawa siswa, dan deru semangat belajar memenuhi sekolah. Di antara keramaian itu, Bintang, siswa kelas 10 yang dikenal kalem dan bijak, berjalan menuju ruang musik, tempat favoritnya untuk menenangkan diri. Berharap latihan hari ini bisa berjalan lancar, terutama menjelang lomba band antar sekolah yang tinggal beberapa minggu lagi. Di ruang musik, Brinda, Reva, Timothy, dan Vero sudah menunggu dengan alat musik masing-masing. Mereka terlihat antusias, namun wajah mereka menampakkan sedikit gugup. Suasana di antara mereka terasa mencekam karena masalah yang sudah lama menghantui band, yaitu Arvin, ketua band yang ambisius dan kadang arogan. Arvin menuntut kesempurnaan. Ketika Bintang masuk, Arvin langsung menegurnya. "Bintang, kamu telat lagi. Jangan bikin kacau latihan," serunya dengan nada tinggi. Bintang menatapnya dengan tenang. "Aku nggak telat, Vin. Cuma ambil partitur di ruang seni. Kita bisa mulai sekarang." Namun Arvin sudah kesal dan menepuk drum keras-keras, membuat seluruh ruangan semakin tegang. Brenda dan Reva menahan napas, sementara Timothy menghela napas panjang, menyadari bahwa hari ini mungkin akan menjadi latihan terberat mereka. Latihan dimulai, tapi masalah terus muncul. Arvin sering mengubah aransemen lagu di tengah latihan tanpa memberi penjelasan. Brenda dan Reva kebingungan mengikuti ritme baru, sementara Timothy semakin frustasi dan Vero hampir menyerah. Tiap nada sumbang diikuti teguran keras Arvin, membuat semangat semua orang sedikit meredup. Bintang mencoba menenangkan suasana dengan senyum kecil dan instruksi lembut, tapi Arvin terus menyalahkan mereka, meski kesalahan itu sebetulnya terjadi karena ia sendiri yang terlalu cepat mengubah nada. "Ini salahmu, Bintang. Gitarmu bikin lagu ini kacau," bentak Arvin. Bintang menahan diri, hatinya panas, namun ia memilih diam dan tetap memperbaiki permainannya. Namun situasi semakin rumit ketika Reva secara tidak sengaja menekan touch keyboard yang salah. Arvin semakin marah. Ia menyalahkan semua orang, bahkan suaranya meninggi, hampir menendang alat musik. Suasana ruang musik mendadak seperti medan perang. Timothy menggeleng-gelengkan kepala, merasa frustasi karena tidak ada satupun orang yang bisa merasa nyaman. Brenda menutup wajahnya sebentar, takut nada selanjutnya juga akan memicu kemarahan Arvin. Ia tahu jika tidak segera berbicara, latihan hari ini akan berantakan total. Ia menatap Arvin dengan mata tenang dan berkata, "Vin, kalau kita terus saling menyalahkan, musik kita nggak akan pernah indah. Band bukan soal siapa paling hebat." Di tengah ketegangan itu, Bintang menarik napas dalam-dalam. "Tapi bagaimana kita bisa bekerja sama?" Ruangan hening sejenak. Timothy yang biasanya cerewet ikut diam, merasa ada titik terang di tengah kekacauan. Arvin menatap Bintang dengan sang wajah kesal, namun kata-kata itu menembus keras kepalanya untuk pertama kalinya. Setelah beberapa detik hening, Brenda dan Reva saling pandang. Arvin menurunkan drumsticknya. "Mungkin aku terlalu keras kepala." Suasana sedikit halus, meski ketegangan masih terasa. Bintang tersenyum, memberi isyarat agar latihan dilanjutkan dengan lebih tenang. Kali ini mereka memilih lagu dari awal, mencoba mengikuti ritme yang lebih santai dan saling mendengarkan satu sama lain. Latihan kedua dimulai siang harinya. Arvin mencoba menahan emosinya dan memberikan arahan dengan sabar. Ia belajar mendengarkan ide anggota lain, meski berat baginya untuk mengubah cara lama yang selalu menuntut kesempurnaan instan. Suara gitar Bintang berpadu dengan keyboard Reva dan vokal Brenda, sementara Timothy menambahkan sentuhan bass yang stabil dan Vero memainkan perkusi dengan penuh semangat. Harmoni akhirnya tercipta, meski perjalanan menuju kesempurnaan masih panjang dan menuntut kesabaran dari semua anggota band. Setelah beberapa jam latihan, mereka mulai merasa nyaman dengan irama baru. Setiap nada yang dulu membuat Arvin marah kini terdengar indah karena dimainkan dengan kesadaran dan kerjasama. Bahkan ketika terjadi kesalahan kecil, Arvin tidak lagi berdiri, melainkan memberikan arahan dengan lembut. Suasana ruang musik perlahan berubah dari medan perang menjadi tempat di mana kreativitas bisa mengalir bebas. Ketika lagu selesai, semua menatap satu sama lain dengan senyum lega. Tidak ada lagi ketegangan, melainkan rasa bangga yang mengelilingi. "Kamu benar, Bintang," kata Arvin. "Akhirnya aku terlalu keras kepala dan nggak sabar. Maaf ya." Bintang tersenyum menepuk bahu Arvin. "Nggak apa-apa, Vin. Yang penting sekarang kita satu irama, baik dalam musik maupun dalam hati." Brenda dan Reva tertawa kecil, sementara Timothy dan Vero saling memberi acungan jempol. Latihan pun berjalan lancar hingga sore. Semua anggota band bercanda dan tertawa bersama, merayakan kemenangan kecil yang mereka raih melalui kesabaran dan kerjasama, seolah ikut merayakan harmoni yang lahir, bukan hanya dalam musik, tetapi juga dalam diri mereka sendiri. Sejak hari itu, Arvin berubah.
Ia belajar bahwa kepemimpinan bukan tentang menguasai atau menakut-nakut, tetapi tentang mengarahkan dengan bijak dan menghargai orang lain. Ia mulai menyadari bahwa setiap anggota band punya kelebihan dan kekurangan, dan satu-satunya cara menciptakan musik yang indah adalah dengan bersatu. Mereka tidak hanya belajar musik, tetapi juga belajar tentang kesabaran, toleransi, dan kekuatan kerjasama.